itu juga ya kenapa kita kayak dalam bercanda itu harus tahu batasan. Kayak April Fool's Day tsunami di Hawaii. Kejadian ini tuh terjadi pada tahun 1946. Gempanya tuh gede banget mas, karena sampai ke 8,6 skala Richter. Dan itu akhirnya bikin tsunami sekitar 40 sampai 135 kaki. Terus karena itu bertepatan dengan tanggal 1 April ya, otomatis orang-orang ada pikiran bahwa ini kayaknya ngerjain aja deh. Dan ya udah, banyak dari mereka yang nggak bisa mengevakuasi diri dan akhirnya memakan korban jiwa sebanyak 159 orang. Orang berkumpul di pinggiran dong supaya bisa ngeliat kapalnya di kejauhan laut, horizonnya laut gitu kan. Dan kalau sadar ya kayak di film-film kan biasanya di pojok-pojok tebing itu kan cracking terus tiba-tiba runtuh kan, dan itu terjadi. Itu tuh dia video call temennya pura-pura mau menghidup dengan cara digantung. Benar, temennya udah percaya juga. Naas, bangku bawahnya yang dipakai buat pijakan itu jatuh, Terpelanting gitu ya. iya jatuh, wuk, dan akhirnya dia beneran dia meninggal. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Prita dan Aldo kembali menemani kalian di Kelam karena mereka datang Ketika lampu dimatikan. Halo teman-teman, halo Mas Aldo. Halo Prita, teman-teman semuanya yang di balik situ juga. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat? Bahagia? Dan semoga teman-teman juga ya. Aku baru agak kayak seneng banget loh. Karena kan ini udah mendekati hari besarku ya. Hari besarmu apa? April Mop. April Mop, oh April Fool's Day. Ya kalau di Indonesia kita nyebutnya April Mop kan bukan budaya kita kan sebenarnya. Bukan budaya kita. Nah makanya April Mop itu kenapa hari besarku? Tahu kenapa? Karena kamu orang yang iseng. Selain itu kan secara harafiah ya sebenarnya April Mop itu hari yang dikhususkan untuk orang-orang berbuat iseng, menipu, ngerjain orang, dan itu diwajarkan tuh loh. Jadi aku ngerasa kayak di hari itu aku nggak mungkin dimarahin sama orang lain. Tetap sih, soalnya biasanya kamu kelewatan nih loh mas. Enggak. Enggak ya? Enggak, ini kamu mencitrakan aku terlalu buruk kalau. Oh iya, sorry. Enggak, tapi mungkin emang anak-anak yang baperan juga ya, kadang-kadang. Menurutku gitu. anak-anak baperan sih. Tapi kamu nggak perlu April Fool's Day pun kamu emang udah iseng dong biasanya. Iya kan? Iya sih, memang sih. Kan ya kamu juga tahu, teman-teman juga tahu aku orang yang rela dimarahin, yang penting seru dulu. Yang penting ada lucunya ya mas. Betul, yang penting ada lucunya. Emang kamu udah nyiapin apa buat April Fool's Day? Mau ngeprank apa? Ya mungkin pesta petasan di kantor. Pesta petasan? Iya, ledakan-ledakan. Tapi itu ngagetin tau mas. Memang, hantu pun udah aku siapin, khusus buat Noven terutama, karena dia yang paling penakut. Jadi aku akan buat dia jantungnya copot. Jangan dong. Soalnya ini mas, permasalahan ngagetin itu ya. Itu tuh soalnya pernah ada kasus. Jadi suami istri, mereka baru nikah. Okay. Terus si suaminya itu punya ide buat ngagetin istrinya. Ngagetinnya itu dengan berdandan sebagai homeless person, terus pakai baju yang kumuh gitu, tapi dia pakai mask, dia pakai topeng kan teman-teman. Ketuk-ketuk lah tuh siang hari. Pas diketuk, istrinya kan yang buka tuh. Terus si suaminya tuh kayak yang nakut-nakutin dia, istrinya kaget, beneran kaget, jantungan, pingsan, terus beberapa jam kemudian meninggal. Jadi emang separah itu tuh loh kalau efek yang ngagetin orang sebenarnya mas. Jadi aku harap jangan ngagetin ya, apalagi Mbak Noven, emang dasarnya kagetan juga orangnya. Ya, oke, kalau itu aku bisa ngerti. Cuman mungkin sebelum menikah kan ada medical check up juga ya biasanya. Oh, karena biar ya, tahu riwayatnya, kan. Biar pranknya nggak kelewatan tuh loh. Benar, harusnya kan juga aware ya sama yang kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya banyak loh contoh-contoh prank di April Mop yang berakhir tragis sebenarnya. Mungkin salah satu yang Prita omongin tadi itu yang separah itu ya. Dan itu cuma satu dari banyak pranks gone wrong. Berong. Yeah. Emang banyak mas kasus-kasus kayak gitu. Dan waktu itu setauku termasuk yang paling parah itu tuh pas tsunami di Hawaii. Jadi tuh ada peringatan darurat kan. Ya. Tapi karena itu bertepatan dengan 1 April, mereka kira itu bohongan. Dan ya kalian tahu sendirilah jadi kayak gimana. Disaster strikes. Iya. Ya kan, padahal maksudnya early warning systemnya kan itu harusnya. Makanya terus ya udah deh, akhirnya banyak yang nggak selamat gitu.
kayak asik ya ngobrolin ini ya. Mungkin kita akan Boleh. cerita-cerita kasus-kasus serupa gitu. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk dukung kita terus, subscribe YouTube kita, tulis di kolom komentar saran-saran buat kita, terus saran mungkin kedepannya mau bahas apa di episode-episode berikutnya. Terus jangan lupa follow Instagram kita di Podcast Opsan, terus TikTok Podcast Obrolan Santai. Dan buat yang mau kirim cerita jangan lupa kirim kemana Mas Aldo? karsipceritaktc@gmail.com. Iya bener banget Mas. Yaudah yuk kita langsung lanjut aja obrolan kelam hari ini soal kasus-kasus April Mop yang berujung tragis bahkan sampai memakan korban jiwa. Gas. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh ya tentang April Fools atau April Mop ini, kita harus paham dulu nih sebenarnya April Fools atau April Mop itu apa. Setuju. Nah, April Mop atau April Fools Day ini dirayakan setiap tanggal 1 April di awal bulan. Ini rawan karena prank waktu gajian sebenarnya. Iya sih betul. Cuman kenapa dirayakan pada tanggal 1 April itu ya? Ini sebenarnya titik baliknya terjadi ketika ada pergeseran kalender. Dari kalender Julian ke kalender Gregorian pada tahun 1582. Nah, jadi pada awalnya ya, hakikatnya adalah ini tuh untuk menipu orang-orang yang merasa tahun barunya itu pada tanggal 1 April. Karena di kalender Gregorian, tahun baru itu jatuh pada tanggal 1 Januari. Jadi orang-orang yang kebacut atau terlanjur ngerayain tahun baru di tanggal 1 April tuh jadi kayak kena prank, ketipu gitu. Padahal udah geser ya Betul. kalender mereka. Nah, jadi tanggal tahun barunya sebelumnya itu kayak jatuh pada pergeseran musim semi gitu ya di sekitaran April. Itu yang menurut kalender Julian. Nah, ketika udah di kalender Gregorian ini kan 1 April ini jadi tanggal yang aku bilang hari besarku itu tadi, di mana kamu tuh bebas untuk menipu, ngerjain atau ya pokoknya membuat sesuatu seru dengan menggocek lah, mengecoh orang-orang, mengelabui. Betul. Nah, ketika orang-orang yang mau dikerjain ini ketipu harus dan wajib nih bilang April Fools atau April Mop supaya tahu kalau itu cuman dibercandain. Karena kalau sekarang nih kita lihat kayak ada prank-prank di luar negeri atau di Indo juga kan kayak nantang preman atau apa kan, sorry video walaupun nggak April Mop, cuman kan emang perlu klarifikasi ya kalau ini emang Lagi baru April Mop ngerjain. biar nggak baper, biar nggak sakit hati, dikiranya kayak apa banget sih kok cobaan hidup begini banget kayak gitu April Mop tuh. Tapi ya aku pernah dengar soal yang kalender Gregorian ini ya, pergeseran dari Julian ke Gregorian ini. Cuman memang untuk origin April Fool's Day-nya ini ya Mas, itu kan masih jadi perdebatan ya, karena nggak ada klaim resmi tuh loh asalnya tuh dari tradisi yang mana gitu. Bahkan ada yang pernah bilang juga kalau ini tuh dari Romawi kuno, tepatnya di sekte Cybele. Itu mereka punya perayaan Hilaria yang artinya pun joyful gitu. Ya mereka boleh nipu-nipu gitu juga. Bahkan ada yang hilarious. Bahkan ada juga yang bilang kalau ini tuh berasal dari Britania Raya, tepatnya di Scotland. Tapi kalau di mereka itu, April Fool's Day itu dirayakan selama 2 hari. Diawali dengan perayaan Hunting the Goat, baru habis itu Taily Days. Jadi gak cuma 1 hari itu loh kayak kita-kita ini. Jadi 2 hari kan mereka. Cuman ya menurutku apapun atau dari manapun asalnya, menurutku kesamaannya satu. Ya untuk joyful tadi, untuk keseruan, senang-senang, dan untuk catatan ya berarti gak boleh ngasih jokes atau prank yang bisa melukai orang lain. Tapi seperti yang kita sebut tadi di awal juga, akhirnya banyak yang ya akhirnya gone wrong dan jadi tragis akhirnya. Berarti kelewat batas ya. Iya, kayak April Fool's Day tsunami di Hawaii. Yang tadi kamu bilang ya. Benar-benar. Kejadian ini tuh terjadi pada tahun 1946. Gempanya tuh gede banget Mas, karena sampai ke 8,6 skala Richter. Dan itu akhirnya bikin tsunami sekitar 40 sampai 135 kaki. Pokoknya tinggi banget kan. Tinggi banget kan itu Mas. Terus karena itu bertepatan dengan tanggal 1 April ya, otomatis orang-orang ada pikiran bahwa ini kayaknya ngerjain aja deh. Dan ya udah banyak dari mereka yang nggak bisa mengevakuasi diri dan akhirnya memakan korban jiwa sebanyak 159 orang. Dan itu tuh nggak cuman, pokoknya bangunan-bangunan tuh banyak yang hancur, terus mercusuar juga ada kolateralnya berarti ya? Iya, ada collateral damage-nya gitu. Dan ya udah akhirnya dari kejadian ini kan pada banyak yang belajar kan. Terus akhirnya Amerika bikin sistem untuk mendeteksi
adanya kemungkinan tsunami dari aktivitas seismik yang disebut dengan Pacific Tsunami Warning System. Oh, khususnya yang di Samudra Pasifik berarti Iya, ya? gitu kan. Cuman aku jadi ngerasa deh, ini karena tahun segitu ya 1946 nih, maksudnya alat telekomunikasi kan belum Ya, secanggih sekarang. ya, terbatas ya. Ini kayaknya dari mulut ke mulut deh, pasti ada orang yang ngerasa ini 1 April Fools ini kayaknya. Ya, akhirnya Terus jadi orang-orang nyebar, terus jadi kayak santai. Ini apa ya istilahnya, culpritnya ini kayaknya menyebabkan banyak korban jiwa ya, cuman ini cuman asumsi ya. asumsinya. Nah, kalau yang tadi kamu sebutin kan ya, suatu yang sangat berbahaya ya. Emang early warning yang harusnya digubris. Betul. Aku punya contoh, tapi ini tuh malah kayak hoax yang dipercaya. Jadi kayak kebalikannya ya. betul. Jadi ini terjadi di Inggris. Waktu itu di Peachy Head, East Sussex. Jadi pada tahun 2001 di Inggris itu ada seorang penyiar radio yang juga DJ ya dia di kanal radio bernama Southern FM. Dia tuh menyiarkan kabar kalau kapal replika Titanic akan berlayar di Peachy Head, East Sussex. Nah, orang-orang otomatis kan kayak, wow, kapal Titanic, kapal Pengen yang tahu gitu. iya kan, dapat embel-embel kapal termewah terbesar di tahunnya. Cuman kan masih meninggalkan kayak kekaguman tuh loh buat orang-orang yang belum pernah lihat langsung kapal pesiar kayak gimana. Datanglah mereka berbondong-bondong ke Peachy Head ini. Naasnya itu hoax dan tidak ada kapal yang berlayar di situ. Kapal Titanicnya maksudnya. Nah, Peachy Head itu kenapa namanya Peachy Head? Karena bentuknya itu kayak tebing gitu. Jadi mungkin Kayak pantai Kesirat. ya mungkin contohnya itu. Jadi pantai yang di bawah tuh loh. Kita bisa lihatnya dari atas. Orang berkumpul di pinggiran dong supaya bisa ngelihat kapalnya di kejauhan laut, horizonnya laut gitu kan. Dan kalau sadar ya kayak di film-film kan biasanya di pojok-pojok tebing gitu kan cracking terus tiba-tiba runtuh kan, dan itu terjadi. Tapi mereka sempat kabur nggak, Mas? Beruntungnya mereka sempat kabur. Cuman kan ini dampak dari prank yang tidak diperhitungkan. Tahu nggak sih? Bener ya. Hoax Ceroboh yang tuh satu loh. ini nyaris meminta nyawa gitu loh. Untungnya masih bisa lari gitu. Ngeri banget. Tapi ini ceroboh sih kalau bisa aku bilang ya. Bener, clumsy banget sih menurutku dari penyiarnya kan, kayak ya mungkin dia ngerasa orang itu pada aware kalau ini tuh 1 April nih. Pasti sadar dong kalau dibohongin. Iya, dan padahal mereka pada nggak sadar juga. Betul, malah jadi rame-rame ke sana di pinggiran tebing. Cracking. Ngeri banget. Untung Nyaris, ya. nyaris. Untung Ini ya namanya nggak ada. nyaris. Kayaknya emang banyak deh, Mas, kasus-kasus April Fool's Day yang ceroboh dan ya akhirnya merugikan orang lain nih gitu kan. Betul. Nah, ini tuh aku ada nih ceritanya. Tahun 1986. Jadi ada seorang intelijen Israel itu tuh bilang, dia laporan di radio kalau ada upaya dan emang udah seorang pemimpin partai Islam Syiah di Lebanon bernama Nabih Berri. Ya kayak gini kan maksudnya kan ya orang kan pasti nganggapnya serius dan itu udah tersebar di banyak radio. Dan itu udah menimbulkan ketegangan. Tapi akhirnya ketahuan kalau dia itu cuma bohong. Dikira tuh itu bakal lucu tuh loh. Maksudnya kalau menyangkut nyawa kan jelas nggak lucu ya, Mas. Terus akhirnya dia kena hukuman di pengadilan militer. Penjaranya militer juga tuh pasti. Penjara militer dong, tapi sampai sekarang masih anonim. Jadi nggak dikasih tahu siapakah orangnya itu ya. Mungkin karena dia intelijen juga Ya biasanya ya. classified kan. Maksudnya kayak anggota BIN kita nggak pernah tahu dia BIN atau bukan. enggak, Makanya. Cuman kalau menyangkut tokoh penting gitu tuh kayak nggak lucu deh dibikin bercandaan itu. Apalagi yang ya kabarnya meninggal atau pembunuhan. Tapi beruntungnya berita itu bisa ditepis ya, dan penyebar hoaxnya sudah diadili. Maksudku karena ya itu tokoh penting dan mungkin bisa memicu peperangan ya. Itu kan? mengerikan sih. Dan itu akan sangat konyol ketika terjadi peperangan gara-gara Hoax. April Fools, ya gara-gara hoax. Tapi ini kita dari tadi bicara yang skala besar, ada yang skala kecil. Cuman jatuhnya nggak cuman konyol, ini kalau bisa dibilang bodoh sebetulnya. Kenapa bisa dibilang bodoh? Karena ini terjadi di tahun 2013 di Universitas Shanghai. Yes. Nah, jadi ada satu mahasiswa bernama Lin Shenhao. Jadi dia tuh seorang mahasiswa kesehatan ya di Universitas Shanghai ini. Dia tuh punya ide cemerlang tuh untuk mencampurkan zat kimia bernama NDMA. Biasa dong anak asrama boarding gitu kan ada teman sekamarnya nih. Niatnya tuh buat ngisengin teman sekamarnya namanya Huang Yang. Dan kocaknya ya ini, bodohnya adalah itu kan zat yang berbahaya dan di dalam tubuhnya si Huang Yang itu 10 kali lipat dari dosis aman yang bisa buat manusia ya. Benar, buat manusia. Maksudnya disengaja atau tidak disengaja masuk. Karena kan ini bicara nih tentang zat-zat serupa kayak misal cyanida pun
itu ditemukan di barang sehari-hari, potasium pun juga. Cuman sampai dosis tertentu itu masih aman. Nah, konyolnya apa? Dia kan mahasiswa kesehatan. Harusnya dia tahu dong efek sampingnya seperti zat apa. Kimia kayak itu tuh kan memang ketika diracik satu dan lainnya bisa jadi zat yang membantu. Benar. Menyehatkan, mungkin memulihkan. Cuman kalau begini caranya kan harusnya dari awal dia tahu kalau itu pasti bye-bye itu loh. Dan akhirnya si Lin Shenhao ini dia tuh masuk penjara dengan dakwaan pembunuhan berencana. Tuh. Oh, jadi sebenarnya nih ya, dia memang berencana untuk mengakhiri hidup temannya, Mungkin, tapi dengan dalih April Fool's Day. Nah, masalahnya di depan hukum kan motif itu kelihatan setelah actionnya ketahuan juga kan. Makanya kenapa ada reka adegan itu kan memastikan nih apakah motifnya betul, apakah ini masuk akal dan tidak. Karena kan kalau prank dengan dosis banyak itu, apalagi dengan latar belakang dia kayak gitu kan nggak masuk mahasiswa akal. kesehatan kan kayak dia udah tahu dong harusnya pasti meninggal kalau kayak itu. Kenapa dilakuin juga? Makanya. Gitu. Tapi emang plot twist banget sih Mas, karena yaudah aku tadi dengerin ceritamu mikirnya ya April Fool's Day aja gitu, tapi ternyata ada motif lain di baliknya dan ya make sense kalau orang-orang mempertanyakan, loh kamu kan orang medis ya harusnya ngerti ya. Tapi emang makanya ya teman-teman, itulah kenapa perlu untuk tahu batas gitu. Prank-pranknya yang normal-normal aja lah. Aku pernah baca juga, sebenarnya itu baru-baru ini tahun 2024 kemarin Mas di India. Jadi ada seorang laki-laki namanya Abhishek Raghuvanshi. Itu tuh dia video call temennya, pura-pura mau menghidup dengan cara digantung. Benar. Udah siap tuh dengan segala ornamen seperti orang yang memang mau mengakhiri Preparation. mengakhiri hidup kan. Temannya udah percaya juga. Naas, bangku bawahnya yang dipakai buat pijakan itu jatuh. Terpelanting gitu ya. Iya, jatuh. Wek. Dan akhirnya dia beneran meninggal. Itu menurutku ceroboh, tapi mari kita doakan yang baik untuk mereka yang berpulang karena April Fool's Day ya. Yep, itu kan gue bilang ceroboh juga dan nggak tahu ya, itu menurutku kayak mempermainkan empati orang sih kalau yang sebelah situ, jadi kayak kurang pas sebetulnya untuk prank di April Fool's Day itu. Cuman seperti katamu, kita doakan yang berpulang di April Fool's Day sebagai korban keisengan ataupun hoax dan sejenisnya yang kurang bertanggung jawab. Dan itu juga ya kenapa kita kayak dalam bercanda itu harus tahu batasan. Benar, ya mari kita sama-sama setuju bahwa oke, April Fool's Day itu menyenangkan, mari kita isi dengan jokes-jokes, prank-prank gitu, tapi harus ada batasnya. Ya, mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk ikut merayakan ya nanti April Mop tanggal 1 April, jangan ngagetin orang, jangan mengambil materi-materi yang sensitif mungkin ya gitu. Terus pokoknya yang normal-normal aja supaya kita selamat dan kita tetap have fun, karena kan itu ya esensi April Fool's Day-nya ya, untuk merasakan kesenangan dan keseruan. Betul. Main aman, play it safe. Ngagetin nggak apa-apa sih sebenarnya menurutku. Cuman kayak ketahuilah lawanmu siapa. Iya, riwayat kesehatannya juga perlu tahu tuh. Dan harus tahu riwayat orangnya tuh bagaimana menerima sebuah bercandaan tuh loh. Benar. Takutnya malah baper emosi, kan. berantem, malah jadi musuhan kan gak baik ya. Sama orang yang kagetan tuh refleksnya gimana, apakah dia mukul atau dia lari atau teriak. Itu perlu kalian pelajari supaya prank kalian lebih sempurna. Iya, pokoknya hati-hati ya teman-teman. Itu dia teman-teman obrolan kelam kita hari ini. Jadi pelajaran buat kita semua ya, untuk tetap bercanda pada batasnya kalau memang mau merayakan April Fool's Day. Benar. Betul. Teman-teman siapkan prank sebaik-baiknya ya. Jangan sampai memakan korban. Betul. Yang penting mentok sampai marah deh yang dikerjain. Sampai itu aja. Gitu. Ya kalau bisa jangan sampai marah juga. Gak apa-apa sih, yang penting seru. Itu buat kamu ya, tapi pokoknya teman-teman jangan lupa juga untuk dukung kita terus di YouTube, di Instagram, di TikTok. Dan kalau mau ngirim cerita kirim kemana Mas Aldo? Ke arsipcerita@gmail.com. Oke, ini dia obrolan kelam hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya, karena mereka datang ketika lampu dimatikan. Karena mereka datang ketika lampu dimatikan.